selamat malam semuanya. Malam ini nih ceritanya Rumah Belajar Anur kolaborasi sama Hataman Buku. Dan malam ini kita mendatangkan Mbak Feby yang kemarin hataman di Hataman Buku. Hataman kemarin itu bukunya tentang perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Penulisnya Dian Purnomo. Keren banget, warnanya pink. Saya suka sekali. Manis banget seperti Mbak Feby. Buku ini ditulis oleh Mbak Dian, diterbitkan sama Gramedia ya? Iya. Tahun ini cetakan kedua bulan Mei 2021. Wow, baru banget. Saya pengen tahu sebenarnya sebelumnya Mbak Feby kenapa menemukan buku ini tuh kapan? Kira-kira pas waktu kapan ya? 3 bulan lalu lah. Wow. 3 bulan lalu. Jadi penasaran kan, karena pernah viral video korban kawin tangkap di Sumba, dan videonya emang viral banget sampai di komen sama kementerian apa, pemberdayaan perempuan gitu. Nah, setelah itu baca-baca artikel dan kemudian muncul gambar di toko buku perempuan yang menangis pada bulan hitam. Gitu. Jadi saya tertarik, kayaknya ini bagus deh ngomong tentang adat di Sumba. Wow, oke. 3 bulan searching, terus menghatamkan buku ini tuh berapa lama? 2 hari. Tebalnya berapa? 300 lebih. 2 hari? Iya. Gila. Saking menariknya ya? Iya, saking betul. menariknya buku ini 300 selama 2 hari. Dan itu menurutku luar biasa. Terus apa sih yang ada di buku ini? Jadi buku itu tuh kayak menceritakan sosok perempuan bernama Maggie Dila nih. Ya, dia tuh sebenarnya mengangkat isu gimana perempuan itu memperjuangkan haknya gitu. Ya, hak terutama memilih pasangan hidup. Ya. Itu isu yang sebenarnya diangkat mah. Gitu. Terus ngomongin tentang adat itu, kawin culik dan kepercayaan masyarakat Sumba gitu. Gitu. Apa kawin culik di sana? Istilahnya itu apa? Ya pak, mawin sama satu lagi apa gitu. Jadi mawin sendiri itu secara harfiah kan tangkap perempuan. Oke. Berarti di sini itu Maggie bagaimana ceritanya kawin tangkap? Jadi kalau cerita di buku sendiri, Maggie itu pengen apa ya? Pergi melakukan penyuluhan di desa Kumada, dan tiba-tiba di jalan ditangkap sama gerombolan laki-laki 6 lah kira-kira. Nah, setelah itu Maggie dibawa ke rumahnya salah satu orang yang mau dijodohkan sama dia, dan 2 hari di sana. Terus orang-orang merasa bahwa Maggie 2 hari di sana pasti sudah diapa-apain gitu lah ya. Jadi ya menurut masyarakat di sana itu aib, makanya harus dikawin. Gitu. Tapi memang masyarakat Sumba sendiri menggunakan adat apa tadi? Kawin tangkap semua berarti? Ya, kayaknya gitu. Jadi ada yang settingan, gitu. Kalau yang settingan kan itu udah diatur. Jadi antara laki-laki dan perempuan saling suka, itu udah disetting aja gitu. Tujuannya kan untuk mempersingkat waktu sama biaya. Karena di sana kan kalau mau nikah harus ada upacara berhari-hari. Nah, itu kan ngabisin biaya dan waktu yang lama. Nah, itu tujuan dari kawin tangkap sendiri. Kalau di sini kan ada istilah maharta. Ya. Kalau di sana apa? Belisnya berapa itu? Belis untuk bayar belisnya Maggie itu berapa? Kalau Maggie Sarjana jadi belisnya sekitar 70 hewan. 70 ekor babi. Iya. Oh my god, 70 ekor babi. Ya kalau di sana kan pakainya babi. Oh, di sini berapa juta? Enggak tahu. Itu tuh kan sarjana, berarti ada lagi yang golongan SD, SMP, SMA. Iya. Atau di sana memang
pendidikannya semua sarjana atau memang Maggie saja yang di sana sarjana? Kalau ngulik di buku kayaknya diceritain cuma Maggie doang yang sarjana. Selebihnya tuh paling tamatan SMP gitu. Terus selain tentang adat kawin culik tadi, apa sih Mbak Dian menuliskan adat-adat apa lagi? Adat Sumba gitu yang di sini. Ya ada kepercayaannya ya, kayak apa ya, itu yang upacara belah perut ayam. Wow. Jadi karena mereka menganut kepercayaan meramu, kalau saya ajaran cinta kasih gitu. Nah, jadi di sana untuk meramal orang bagaimana masa depannya tuh lewat itu buku perut ayam namanya. Jadi ketua adat itu nanti yang bertugas untuk menyembelih ayam. Nah, di situ setelah ayam disembelih lalu dibakar. Kalau memang bulunya dicabutin terus badan ayam itu hitam, nah berarti itu bertanda kalau orang yang diramal itu akan bernasib buruk. Kemudian setelah itu mungkin penasaran lagi kan karena udah hitam, nah dibelah tuh, dilihat ususnya gimana, hitam atau enggak gitu. Tapi kan orang yang berpikiran terbuka kayak misalkan salah satu di buku tersebut yang bernama Dangu, dia tuh ngira kalau logis banget lah kalau dia ngira barangkali ayam yang ususnya hitam itu ya dia sakit. Ayam gitu. yang sakit. Iya. Nah, jadi nggak berpengaruh bagaimana ke depan nasib orang itu, baik atau buruk. Nah, emang itu logis kan ya? Karena dia juga mikir orang beberapa bulan lalu kebanyakan ayam meninggal ya karena itu sakit, jadi ususnya hitam gitu. Gitu sih. Selain Maggie yang apa kayak semacam nggak mau ya menolak kawin tangkap, ada lagi nggak sih tokoh yang kayak saya juga nggak terlalu suka tuh adat kawin tangkap di sini tuh, ada lagi nggak sih tokoh-tokoh yang Nah, jadi munculnya tokoh-tokoh sama isu-isu tentang apa sih kekerasan perempuan itu ketika Maggie berada di Kupang. Nah, dia kan ketemu sama Gema perempuan. Ya, di situ Maggie ikut kayak apa ya, seminar gitu. Nah, isinya tuh perempuan-perempuan yang emang mempunyai nasib sama kayak dia. Jadi ada cerita itu, namanya siapa tokohnya. Nah, dia tuh cerita di depan teman-teman yang lain bahwa dia tuh setiap hari dipukulin sama suaminya, tapi ketika malam malah suaminya itu gitu. Iya. Jadi kayak dimanfaatkan tubuhnya doang itu. Ketika malam dipukul, ketika malam dipakai, dan ketika siang dia niaya gitu. Banyak sih yang kayaknya di sana banyak ya konflik-konflik gitu, maksudnya perempuan-perempuan yang sangat-sangat kurang beruntung. Iya. Di sana banyak ya. Kayaknya iya, dari kisah Maggie ketemu sama korban-korban kekerasan seksual gitu. Terus si pelaku di situ tuh diceritakan dia endingnya bagaimana? Oh iya, si pelaku itu yang mau dikawinkan sama Maggie. Nah iya, dia kan namanya Leba Ali. Endingnya dia di penjara akhirnya gitu. Setelah dilaporkan dan pertama gagal, nah akhirnya di ending Leba Ali ya di penjara gitu. Ada yang menarik lagi nih, yang menarik kayak si kisahnya Maggie sama si Dangu. Dangu kan sahabatnya. Nah, satu suku juga kan sama si Maggie, suku Wetawa. Kan menurut warga kampung situ satu suku nggak boleh nikah. Nah, tapi ketika si Maggie udah menyerahkan diri untuk udah menikah sama Leba Ali. Nah, setelah gagal menikah di awal, kan Maggie menyerahkan diri. Ya mungkin itu akhirnya kepada Leba Ali. Nah, tapi sebelum menyerahkan diri, Maggie tuh minta tolong ke Dangu buat nikahin aku dong, kayak gitu. Tapi mau? Enggak lah, si Dangu kan
mikir kita kan satu iya satu suku, jadi nggak boleh, padahal si Dango sendiri juga pengen nikahin si Maggie gitu. sama cinta ya. Iya, menariknya di situ juga. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak Ya. dari kamu? Terus, aduh, terlalu indah. Dilupakan. Terus yang menurut Feby nih, selain di sini tentang perempuan ya, Iya. apalagi sih yang menarik dari bukunya Mbak Dian? Kalau secara penulisan sendiri ya, bukunya Mbak Dian itu nggak ngebosenin. Oh ya? Ya, karena di awal sudah dijejal sama konflik. Pokoknya setiap bab itu konflik. Jadi kita dibuat greget, Oh, ya nangis. oh ya? Iya, Diaduk-aduk lah ya? iya pokoknya diaduk-aduk, nangis, greget, sampai kasihan juga kan ya. Kok perempuan gitu banget gitu lakuinnya. Terus kamu ini gak sih kayak ngerasa aku beruntung banget hidup di Jawa? Iya. Gitu nggak? Iya. Kalau membaca ini tuh kayak gimana perasaanmu gitu? Iya, setelah baca buku ini kayaknya hidup di Jawa emang enak ya. Dari cerita Brodo sendiri yang katanya di Lombok perempuan keluar malam, Iya. ya dinikahkan kan. Sementara di Jawa nih jam segini aja ngeblok kan masih kelihatan. Iya, jadi emang beruntung banget di Jawa. Ada kepikiran setelah baca buku ini, ada kepikiran untuk main ke sana, ke Sumba gitu? Iya, pengen. pengen. Kayaknya pengen. Feby sendiri kan sering nih baca buku-buku yang memang rata-rata tentang perempuan ya. Kemudian dari buku-buku yang Feby baca, hampir semuanya sama nggak sih apa ya yang ada di buku yang Feby baca, atau kayaknya hampir atau beda? Sebenarnya sama isunya yang diangkat. Oh iya? Iya, tentang kebebasan kan, Kebebasan kebebasan perempuan. perempuan. Sebenarnya sama kayak buku yang kalau dibandingkan sama bukunya apa ya, yang penulis India tuh Sister of My Heart. Yes. Ya, itu kan misain tentang perempuan di sana kan, bagaimana perempuan itu ketika masih bayi saja, masih kecil gitu, diskriminasi, Yep. kena diskriminasi kan, bahkan lahir sebagai perempuan aja salah gitu. Dan isunya sama, yang dianggap kebebasan, dimana apa ya, perempuan di situ ya seharusnya bebas melakukan apapun yang mereka inginkan kayak gitu. Lah dibandingkan dengan di mana ya, di Indonesia ya, Sumba sama yang di India itu kayaknya ya lebih mending di Sumba. Mending ya. Iya. Iya, daripada di India kan. Tapi di buku ini sendiri nih, si Maggie diceritakan pas waktu kecil gak sih? Maksudnya pas dia kecil dia juga kan berteman sama Sidang. si Dango. Iya. Dango itu kan laki-laki. Iya. Nah, ada diskriminasi di situ diceritakan di sini, atau Mbak Dian menceritakan apa ya, sedikit mengulik lagi tentang kecilnya si Maggie dan bagaimana begitu? Ada. Nah, tapi yang diulik Mbak Dian itu ketika masa kecil si Dangu, Maggie sama satu lagi Tara. Itu menceritakan ketika si Leba Ali sendiri emang dari kecil udah mengincar si Maggie. Jadi kan orang tuanya deket sama si Leba Ali, orang tua Maggie itu. Jadi setiap Maggie nganterin minuman ya ke Leba Ali, dia tuh berusaha memegang salah satu tubuh Maggie. Nah iya, makanya Dangu sendiri kan, saya tuh tahu bahwa Leba Ali itu emang udah mengincar Maggie dari kecil. Gitu. Makanya jatuhnya si Leba Ali itu kan obsesi ke Maggie. Ya ampun, Iya. Terus kalau misalkan nih di sini si Maggie tadi ya, Iya. dari kecil dia udah di kayak gitu tuh, udah diincar sama si Leba Ali. Kemudian apa ya,
dari si Maggie sendiri, dia emang dari kecil nggak ngomong ke orang tuanya bahwa saya diperlakukan seperti ini nih sama Mbak Ali kayak gitu? Enggak. Maggie Atau memang itu- dia takut, atau memang kayaknya di sana tuh ngomongin kayak gitu tuh tabu, atau bagaimana? kalau di buku nggak diceritain ya, nggak diceritain bagaimana ketika Maggie dipandang gitu, diperlakukan gitu sejak kecil sama Lubali, nggak diceritain. Cuma pas bawa aja ceritain itu. Tapi si Maggie sendiri juga ngerasa bahwa Lebali emang dari kecil juga ya mengincar dia. Tapi kan kita nggak disadari Maggie bahwa setelah besar nanti bakal jadi korban kawin tangkapnya dia. Iya. Makanya dia mungkin nggak cerita ke orang tuanya. Terus kayaknya di sana juga nggak ngerti bahwa itu tuh nggak diperbolehin. Iya, Makanya. kayaknya. Terus pendidikannya si Maggie nih, Iya. dia kan sarjana sendirian di sana. Jarang ada orang, maaf ya, orang Sumba begitu yang mau anaknya apa ya, sekolah tinggi-tinggi Iya. gitu tuh. Itu gimana ceritanya keluarganya mau mensekolahkan si Maggie sampai ke Jawa? Kan keren banget. Kayaknya kalau ditarik dari akhir yang minta belis yang 70 itu, kayaknya bapaknya tuh punya kepikiran biar anaknya dibeli gitu. Paling tinggi belisnya. Di satu kampung. Gitu. Soalnya pas waktu ada upacara terus penyerahan belis, bapaknya kayak bangga banget anaknya dibelis 70 ekor. Nggak ada ya soalnya satu kampung tuh Iya. yang belisnya nyampe 70 ekor babi. Terus kan karena mungkin kampung di sana cuma 30 rumah, ya desas-desus gitu kan, jadi cepet. Anaknya ini dibeli gitu. Di sana tuh ada ini nggak sih? Ada sinyal dan ada listrik? Kayaknya ada, soalnya kan diceritain di situ ada WA si Maggie sama Damo udah pakai WA, Facebook. Iya. Karena pernah viral juga ya. Iya. Kalau tentang ininya nih, apa lagi kita ngobrol? Yang menarik lagi apa lagi di bukunya? Yang menarik apa ya? Mungkin Peristiwa apa gitu? itu kali ya, semangat Maggie dalam melepaskan diri gitu. Pas di ini ya, pas dia kan ditangkap, Iya. diculik gitu ya. Itu gimana sih ceritanya pas diculik terus? Ya jadi setelah Maggie diculik kan 2 hari di rumah Lebali. Iya. Nah, gak ada jalan satu-satunya buat dia bisa keluar karena orang tuanya juga kan menyetujui perkawinan itu. Makanya jalan satu-satunya ya Maggie berusaha memotong urat nadinya gitu. Karena itu satu-satunya agar dia bisa keluar dari rumah Lebali dan akhirnya ke rumah sakit itu meninggal. Menurut saya itu sih emang apa ya, Maggie punya apa ya, kayak semangat gitu, semangat sebagai perempuan. Seharusnya kan bisa baik-baik gitu datang ke rumah keluarganya gitu buat ngomong perkawinan. Karena Maggie sendiri tahu bahwa kawin culik sendiri emang bisa disetting gitu. Iya. Jadi Maggie ngarepnya kayak gitu. Iya, disetting aja mas pakai culik beneran gitu. Iya. Kalau nggak salah Maggie juga pas diculik itu dia merasa diperkosa. Iya. Tapi memang sebenarnya diperkosa, bukan merasa lagi. Iya, sebenarnya dia diperkosa sama Lebali gitu. Makanya pas waktu di rumah sakit si Dangu akan melaporkan si Lebali ya. Si Maggie kan teriak, mau kemana gitu, kantor polisi. Terus kata si Maggie teriak lagi, kasusnya penculikan sama pemerkosaan gitu. Tapi anehnya masyarakat di sana tuh kenapa diem aja dengan kasus kayak gitu kan ya? Enggak mensupport si Maggie ya? Iya, malahan ketika tahu Maggie diculik ya kan seneng, katanya ada kabar bahagia karena nona perempuannya ada di rumah Lebali kayak gitu. Perempuan nggak dihargai banget ya?
Gimana sih? Iya kayaknya. Terus setelah itu Setelah apa? 2 hari di Lembah Ali tuh, Mm-mm. terus dia berusaha untuk pulang. Gimana ceritanya dia bisa pulang kan? Biasanya kalau itu hampir sama kawin larinya di Lombok. Jadi kan kalau si pihak perempuan udah ditempatin laki-laki, Iya. nanti si dari keluarga si laki-laki itu datang ke pihaknya perempuan bahwa saya mau nikahin si perempuan nih. Terus baru karena si pihak perempuan merasa bahwa udah tercemar nih, perempuan nggak pulang, Iya. harus dinikahkan, ya udah dia terpaksa mengiyakan kan kayak gitu. Iya. Terus si Maggie itu dia kan berusaha untuk lari. Mm-mm. 2 hari itu dia lari ke rumah sakit, nggak langsung ke rumahnya. Enggak. Pas waktu Maggie lari ke rumah sakit, dia kan yang dibutuhin karena Maggie pintar kali ya, cerdas. Oh iya. Visum buat Oke. sebagai tanda bukti gitu kan. Heeh. Makanya pas waktu si Dangu berusaha membersihkan luka Maggie kan, Maggie menolak gitu. Oh jangan dibersihin. Iya, Karena karena belum divisum. Maggie malah minta tolong buat difotoin buat jadiin bukti gitu. Terus apa lagi ya? Lembah Ali itu berarti kan pas divisum Lembah Ali berarti apa ya, dilaporin. Iya. Terus dia masuk penjara. Malamnya dia langsung dibawa polisi, diperiksa. Lah setelah diperiksa barulah ke besoknya Maggie dapat kabar katanya Lembah Ali jadi ditahan gitu. Nggak seperti kasus sebelumnya yang bebas gitu, bebas dari tahanan gitu. Tahan dan denda 500 juta. Itu tapi kalau nggak salah ditahannya bukan gara-gara pas 2 hari itu. Enggak, Itu kenapa? karena dia punya itu ya, kekuasaan gitu, Oke. relasi sama pihak kepolisian itu. Nah dari pihak lembah perempuan yang nolong Maggie sendiri kan mereka mencari tahu seluk beluk apa sih relasi si Lembah Ali sendiri. Nah jadi mereka tahu oh ternyata Lembah Ali sendiri punya relasi di kepolisian itu. Dan ternyata dari kepolisian di sana sendiri belum ngerti gimana apa sih, kayak misalkan kasus-kasus Pasalnya apa gitu? iya, Astaga. kekerasan tentang perempuan. Makanya dari Gema Perempuan setelah adanya kasus Maggie itu melakukan kayak seminar tentang gender kayak gitu, dalam keadilan. kampung-kampung. Iya, Kayak gitu. sosialisasi gitu ya. Iya. Di sana kerjaan perempuan banyak banget. Iya. Kamu kesana. Kamu Nah, ngapain? dong maksudnya mensosialisasikan bahwa banyak yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan di Sumba, bukan hanya orang yang cuma bersih-bersih di rumah kayak gitu. Iya. Iya. Sebenarnya Maggie juga kayaknya punya cita-cita yang sangat mulia banget. Apa? Mungkin belajar dari pengalaman Maggie ya, setelah dirinya jadi korban kawin tangkap, dia kan jadi pengen Duta tangkap. jadi pengen apa ya? Masyarakat di kampungnya tuh jadi terbuka Oke. pikirannya. Dia kan jadi dijejal bacaan-bacaan tentang Feminis. gender, iya feminis Wow. gitu dari Gema Perempuan sendiri. Jadi setelahnya Maggie malah mempunyai pikiran terbuka seperti Dangu gitu. Kalau pendidikannya gimana? Maksudnya setelah Maggie itu kan di desa jangan sendirian. Iya. Kemudian dia mikir bahwa kayaknya perempuan ini kalau nggak berpendidikan dia akan terus-terusan dijajah, terus-terusan jadi ya perempuan yang seperti itu gitu tuh di kampungnya. Dia ini nggak sih kepikiran bahwa dia pengen ngebuka juga pemikiran masyarakat di situ di kampung untuk pendidikan itu bagus loh. Iya. Kalau bisa perempuan juga harus melakukan pendidikan kayak gitu nggak sih? Atau cuman konsentrasi di apa ya tadi di isu tentang ketidakadilan doang. oke. Jadi cuma konsen ke isu ketidakadilan doang, karena ternyata setelah Maggie merasa bahwa hidupnya bener-bener
gelap ya. Ya sesuai sama judul bukunya, bulan hitam gitu. Oke. Iya, jadi hidupnya benar-benar gelap. Nah, namun setelah dikupang ketemu sama korban-korban lain gitu. Jadi merasa lebih bersyukur. Jadi kayak gitu merasa bersyukur. Oh, ternyata bukan aku doang yang ngalamin kayak gini, masih banyak Dan yang nggak lebih seberapa parah. gitu. Iya. Bagi dia nggak seberapa dari perempuan-perempuan lain. Gitu. Karena ada cerita juga kan di situ, begitu merasa kasihan sama anak yang usianya 16 tahun itu. Namanya Angelin kalau nggak salah. Oke. Jadi dia tuh korban pemerkosaan dari gurunya yang sering ke gereja gitu. Jadi ternyata gurunya sendiri ya sering memperkosa murid-muridnya gitu. Gereja. Iya. Iya, menurut Angelin sendiri. Tapi yang disalahkan malah Angelin, katanya perempuan pemuda, bahkan oleh keluarganya sendiri. Juga ya. Itu kelanjutannya? Udah di situ cuma diceritain Angelin itu hamil, diusir sama keluarganya, dikeluarin di sekolah, dan setelah itu mereka kan ketemu di rumah aman. Nah setelah itu udah nggak ada cerita lagi karena Maggie pergi ke desa apa tuh yang ketemu Om Vincent gitu, dipindahkan lah Maggie di situ karena dia nggak mau diem, mau kerja gitu. Komunitasnya Maggie tadi apa namanya? Gemah perempuan. Gemah perempuan. Berarti kayaknya itu sih gemah perempuan gede banget kali ya di Kupang. Iya. Kayaknya gitu. Banyak orang-orang perempuan-perempuan yang ditolong dan kayak semacam rumah perlindungan ya. Iya. Jadi dikasih perlindungan tuh di rumah. Namanya rumah aman kan ya. Jadi masyarakat sendiri yang ada di komplek rumah aman sendiri nggak tahu kalau itu tuh ya rumah aman gitu. Itu Rumah buat ceritanya ya? emang sengaja ditutup deh. Oh gitu. Iya. Memang supaya orang-orang yang kena masalah itu keluarganya misalkan nggak mencari ke situ gitu. Iya, kayaknya. Jadi, Aku pikir malah semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mau melaporkan masalahnya dan kemudian bisa konsultasi di rumah aman atau bisa kayak semacam belajar lah gimana caranya supaya nggak kena kayak gitu lagi. mungkin ini dari kasusnya Maggie sendiri kan Iya. dia kabur dari rumah, Iya. nggak mau dong dicari sama keluarganya, keluarga. jadi ya ditutup-tutupin rumah aman itu karena masyarakat di kompleks sendiri taunya itu orang kontrak gitu. Jadi orang berbeda-beda taunya ya karena di kontrak, bukan rumah aman. Gitu. Aku pengen tanya ini sih. Ini tuh kan berarti kayak cerita dari Mbak Dian yang dari cerita orang Sunda asli. Mbak Dian itu beliau gimana ceritanya bisa menemukan masalah itu dan kemudian dibuat buku itu. Jadi beliau itu dapat residensi gitu, tinggal di Sumba selama 6 minggu. Nah kemudian di situ juga diceritakan kan di bagian aku gitu. Jadi si Dangu sama Mbak Dian sendiri ketemu. Oh pernah ketemu. Iya Okay. ketemu. Nah itu ketemu di dalam mobil. Nah, dimulai dari percakapan Dangu yang nanya gimana kalau mau memenjarakan orang tapi buktinya belum ada kayak gitu. Nah sampai di situ kan Mbak Dian tertarik, kok orang nggak kenal, maksudnya baru kenal karena travel kan. Menanyakan hukum. Iya gitu, beraninya maksudnya langsung menanyakan hal itu kepada Mbak Dian. Nah dari situlah Mbak Dian tertarik dan ikut ke Dangu gitu, ke kampungnya. Oh iya. Jadi tinggal di rumahnya Dangu, Mbak Dian sendiri itu. Orang sana nggak mikir bahwa kalau laki-laki bawa perempuan bakalan gimana kayak gitu. Mbak Dian nggak kepikiran kayak gitu. Gak tahu. Pengalaman Brodo gimana? Tahu nggak? Kan pernah terus. Ya udah, ketika mereka ketemu, kayaknya mereka banyak cerita gitu. Karena Mbak Dian sendiri mungkin punya tujuan ya menulis budaya ya ada di situ Sumba, jadi tertarik lah gitu. Tapi Mbak Dian sendiri, saya baca di artikel itu ngulik tentang kawin tangkap sendiri, di situ juga diceritain emang agak susah gitu. Susahnya? Ya
masih bungkam gitu. Oh, orang sana nggak mau cerita Iya, tentang gitu. adatnya sendiri. Mm-mm. Wow, oh iya. Apa karena memang banyak kontroversi tentang pernikahan itu makanya masyarakat nggak mau ngomong tentang itu. Kadang kan ada orang yang membicarakan, maksudnya kalau saya sendiri kalau datang ke satu wilayah dari peninggalan adat istiadatnya, mereka akan menggebu-gebu untuk menjelaskan, oh di sini beda loh sama Jawa, kalau Jawa begini, di sini mah gitu gitu. Di situ mah enggak. Malah menutupi. Mbadian itu nulis bahwa masyarakat itu susah untuk digali mengenai kawin akad itu. Oke. Malahan kan muncul di artikel-artikel setelah video itu viral. Yang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sama mereka turun gak sih ke sana untuk ngecek bahwa perempuan di sana itu aman kayak gitu? Enggak kayaknya. Cuma ada apa ya, pendapat dari bupati sana kalau nggak salah. Ya bilang bahwa kawin tangkap sendiri sebenarnya kan dari warisan leluhur. Ya. Warisan leluhur. Sebenarnya prakteknya nggak kayak gitu. Tadi kan udah jelasin prakteknya ya kayak settingan doang untuk mempersingkat waktu sama biaya. Berarti mereka tetap melakukan adat, cuma ada beberapa yang menggunakan adat itu untuk enak sendiri kayak gitu tuh. Iya. Gimana ya? Ibaratnya diselewengkan. Iya, kayak gitu ya. Berarti di sini lebih Leba Ali ini ya memanfaatkan adat. Iya. Kawin tangkap. Oh, keren. Terus selain kamu menyukai Maggie, seorang Maggie, siapa lagi nih tokoh di sini yang paling berpengaruh gitu? Ya sedang itu. Karena sangat membantu. Iya, karena Dang mungkin bertemu banyak orang ya. Dia kan sebagai tour guide gitu. Oh, Dang ini iya, dia SMA berarti ya? Enggak sarjana kayak si Maggie. Enggak. Dia jadi tour guide, ketemu banyak orang, mungkin pikirannya terbuka. Bahkan Dangu sendiri berani melawan bapaknya yang Kabisu, ketua suku. Oh, ketuanya. Jadi satu kampung itu si Dangu, keluarganya Dangu ini berpengaruh ya? Iya. Udah ketua suku, dia juga dokter kampung gitu. Wow. Tapi Dangunya enggak ke sekolah. Enggak. Oke. Padahal maksudnya yang sekolah itu si orang Maggie yang bukan apa-apa gitu tuh. Harusnya yang biasanya kalau kepala suku atau segala macem itu dia pengennya keluarganya ya bagus lah gitu, tapi Dangu enggak ya. Terus gimana keluarganya Dangu tadi? Oh iya, pas waktu apa ya yang Dangu melawan bapaknya tuh sama ibunya. Oh iya, pas waktu dia dilarang buat ketemu si Maggie. Gara-gara? Ya gara-gara itu digosipkan bahwa Dangu itu suka sama Maggie, kan nggak boleh satu suku. Oke, ya Allah. Terus pas waktu itu juga si Dangu itu protes apa ya, tolong sih bilangin ke bapaknya Maggie jangan maksa Maggie buat nikah sama Leba Ali, kan Maggie nggak suka kayak gitu. Ngapain adat di apa ya diteruskan kalau emang melukai setiap orang gitu. Padahal ya dalam sendiri kan gitu apa ya, berusaha sebisa mungkin kan buat menghentikan gitu kasus si Maggie. Meskipun dari sesepuh di sana juga enggak, dari bapak tuanya si Maggie itu Ratu Lango namanya, sebutannya Ratu Lango. Dia juga sama kayak ketua adat gitu ya di situ. Ya, dari ketua suku sendiri yang bikin Dangu heran kan gitu. Mereka masih menjalankan adat yang memang tuh melukai hati setiap orang. Pokoknya alasan mereka
kamu kan perempuan, jadi perempuan itu nurut aja kayak gitu. Mungkin apa ya, emang warga-warga di situ udah nempel lah di kepala, kamu kan perempuan, udah ngikut aja gitu. Perempuan itu nggak punya suara kayak gitu. Oh, saya tertarik yang ini, yang kalau di rumah orang sana itu Oh iya, perempuan nggak boleh lewat pintu depan, pintu depan. Itu gimana sok ceritanya? Oh iya, Aku pengen denger. jadi yang lebih menarik ya, Yes. sangat menariknya ketika si bapaknya Maggie itu kedatangan Ibu Agustin tamu. Oke. Kedatangan Ibu Agustin tamu. Nah, ketika Ibu Agustin mau pamit buat keluar, nah si bapaknya Maggie itu langsung lari ke pintu utama. Oh, Iya, Untuk? jadi duduk pintu utama menghalangi Supaya itu dia nggak supaya lewat. perempuan itu nggak lewat ke pintu utama, jadi lewat ke pintu samping gitu. Jadi kebiasaan perempuan di sana juga nggak boleh lewat ke pintu utama. Jadi khusus cowok gitu. berarti memang dari lahir sudah didiskriminasi dong. Iya, itu mungkin udah dari adat sana ya. Upaya. Oh. Nggak apa-apa. Iya. Mau tanya apa? Nggak. Upaya untuk melawan adat yang tak adil. Udah. Dari Maggie sendiri. Dari situ, orang situ. Dari buku dan dari pembaca. Oh. Dari bukunya sendiri. Upaya apa sih? Iya betul ya. Kalau dari Maggie sendiri ya, upayanya kayak tadi, dia berusaha membuka pikiran masyarakat, ya terutama keluarganya dulu. Iya, Ya, betul. keluarganya dulu. Kayak dia tuh apa ya, tuh bilang bahwa di perkataan si Maggie yang, ngapain bapak nyokolahin saya tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya dipaksa menikah sama Leba Ali gitu. Di situ. Tapi kan tetap aja karena mungkin mereka mengagungkan ya, Yep. mengagungkan adat di Adat, sana. iya. Jadi susah Iya, gitu. betul. Jadi Dangu sendiri, Dangu Maggie kan itu tokoh yang berusaha untuk mengupayakan adat kawin tangkap biar nggak terjadi lagi. Sebenarnya adat itu tuh sebenarnya nggak terlalu ini banget ya, maksudnya bisa dijalankan sebenarnya kan kayak gitu. Cuman ada beberapa oknum aja kan kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau menurutmu nih, adat itu harus dihapus atau terus dilestarikan? Ya sebenarnya kan ada settingan ya, Oke, drama iya, gitu. iya. Gak apa-apa terus dilestarikan, asalkan ngangkatnya kan ke isu kebebasannya, dimana perempuan itu atau laki-laki itu bebas memilih Iya. gitu. Gak apa-apa Yang model penting mereka itu. saling mencintai Iya, ya, sok gitu. lakuin itu Iya. untuk melestarikan adat, mungkin gitu ya. Ya benar. Apa lagi? Isi feminisnya apa? Visi feminis dari buku ini, Dan pendapatnya. pendapat seorang itu baca Gizi. Tentang adat, tentang feminis, terus apa di upaya-upaya yang harusnya atau baiknya gitu loh, siasat atau apapun itu untuk mensiasati adat agar bisa sinkron dengan hukum-hukum Ada. yang berlaku. Misal nikah sirih gitu kan, itu kan berarti kan nikah apa itu secara agama iya. lokal. Iya. Gitu. Dan konsekuensi apa yang yang didapat gitu loh kalau nggak terikat dengan hukum-hukum. Kayak itu dah yang mungkin kisahnya. Kalau misalkan
nikah secara adat aja kan gak tercatat di negara gitu Iya, kan. Susah ya, gimana kalau udah cerai, iya. susah meresmikan cerai atau belumnya gitu. Nah di situ kan bisa laki-laki bisa seenaknya aja gitu, Iya. punya 2 istri 3 istri. Iya, betul. Nah di kasus Lebali kan gitu, dia bilangnya sudah cerai, bahkan Lebali nggak bilang kalau dia udah cerai, cuma istrinya aja diusir dari rumah. Oh, berarti mereka belum cerai. Nah si Maggie sendiri kan bingung mereka itu sebenarnya udah cerai apa belum, karena emang secara adat susah dijelasin gitu. Makanya kalau Maggie nikah berarti Maggie itu istri kedua atau gimana Oh, iya. gitu. Kalau upaya sendiri kayaknya memang itu ya programnya Ibu Angelin sendiri yang penyuluhan kayak Iya. gitu tentang perempuan ke Sosialisasi. stakeholder ya, kayak kepolisian, tokoh masyarakat, kayak gitu. Supaya tahu. Supaya mereka tuh ya berpikir terbuka bahwa ada adat yang seterusnya bisa dijalanin, ada yang enggak. Itu kan ngaruhnya ke hak asasi manusia ya. Gimana kita bebas memilih apapun gitu. Indonesia gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Oh, ini tarik sama itu tuh Apa? ajaran Ajaran apa? keyakinan Oh, yang di sana. Merapu. Iya, Marapu. Merapu. Iya, coba gimana sih keyakinan yang di sana? Kalau nggak salah, kalau di wilayah timur itu kan kalau di pegunungan dia non muslim, bisa Kristen, Protestan, bisa Katolik. Di sana katanya enggak. Iya, jadi di sana ketika harus membuat KTP ya diwajibkan agamanya itu. Protestan atau Katolik. Iya. Jadi emang padahal kepercayaannya ya tadi Merapu. Apa itu? Jadi Meyakini. mereka itu kayak meyakini benda-benda gitu loh. Nah masih kayak percaya di depan rumah mereka itu ada tiang-tiang itu. Gak tahu itu tiang apa. Di situ tuh dijelasin bahwa di setiap rumah pasti ada tiang. Oke. Tiang leluhur ya gitu. Oh, oke. Di situ ada tiang leluhur. Jadi kalau ada upacara adat kayak upacara buka buku perut ayam sendiri kan di depan tiang itu. Oh. Jadi ada kuburan batu. Kuburnya. Iya, kuburan batu juga. Nah di situ diceritain setiap orang yang mati bunuh diri itu arwahnya tuh nggak tenang gitu. Iya, jadi nggak bakal dikubur di kuburan batu gitu. Dipisah. Iya, dipisah. Jadi setelah meninggal pun di kuburan batu ya. Setelah meninggal pun ketika keluarganya percaya bahwa arwah yang meninggal itu udah tenang, nah dipindah di kuburan batu kayak gitu. Jadi mereka percaya kayak gitu. Jangan mengingat-ingat kan. Ini sih konyol sih sebenarnya. Apa? Konyol. Enggak, kalau memang di sana ada pemaksaan, Iya. suruh milih agama itu jangan-jangan pencatatan sipil terus data yang dari pusat bahwa agama ini paling banyak ini itu jangan-jangan itu juga manipulatif, karena ada paksaan-paksaan kayak gitu juga sih. Iya. Terus sih berpikirnya kayak gitu, jangan-jangan data yang di pusat itu sebenarnya manipulatif semua. Kan tadi ada orang-orang yang beraliran kepercayaan kan disuruh memilih satu agama. Iya. Nah itu kan kalau sudah masuk ke KTP kan berarti masuk catatan sipil di pusat, dan jangan-jangan catatan sipil pusat itu manipulatif semua seperti itu. Nah, saya merasa negara belum hadir untuk warga negaranya. Kalau cara-cara seperti itu masih terus dipertahankan. Nah, kata pembaca sendiri gimana untuk melawan itu? Untuk melawan
Ya itu cara-cara manipulatif kayak gitu, diskriminatif yang dilakukan oleh oknum pemerintahan kepada masyarakat adat. Mungkin itu ya, gimana di Indonesia kan itu ya 5 doang yang disahkan ya. 5 agama. Iya, 6 Yang itu apa Konghucu. Konghucu. Ya harus memilih yang ada di Iya kan, harus milih yang ada di situ. Saya juga bingung ya kalau masalah itu. masalah pemerintah kali. Kayaknya. Pokoknya kayaknya hidup di sana tuh sebagai perempuan ya, menurutku kalau aku jadi Becky, gerakannya dia setelah selesai konfliknya sama Bali, dia kan pulang lagi ke kampung otomatis. Terus dia mensosialisasikan kayaknya dia harus banyak berjuang untuk menginformasikan ke perempuan-perempuan di kampung sana untuk melek mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Maksudnya masa masuk ke rumah aja itu tuh udah diskriminasi banget kayak gitu tuh. Berarti kan emang dari kecil udah diskriminasikan. Kemudian kalau masalah pendidikan kayaknya di sana udah biasa aja ya. Iya. Orang sana orang media aja boleh pendidikan di luar kayak gitu. Terus masalah memilih pasangan itu sebenarnya kalau mungkin dia menyukai laki-laki yang tidak satu suku, ada kemungkinan juga tidak akan ada kejadian seperti itu, mungkin kayak gitu. Atau bisa jadi saya tidak tahu alasan kenapa, memang dari dulu kali ya nenek moyang tidak memperbolehkan. Kenapa satu suku? Karena mungkin mereka satu keluarga Kayaknya. Karena di Islam juga kan misalkan sedarah gitu kan tidak diperbolehkan. Mungkin di sana juga kayak gitu. Menurutmu bagaimana selain sosialisasi ini ke masyarakat supaya perempuan-perempuan bisa terbuka pikirannya, apalagi yang harus dilakukan Megi untuk membuka pikiran masyarakat? Sebenarnya dari Megi melawan aja itu kan harus apa ya, masyarakat itu harus mikir kenapa sih Megi melakukan hal seperti itu kan. Dari apa ya, dari dia melawan keluarganya, kayak si Tara sendiri. Jadi perempuan di sana emang takut bersuara. Kayak si Tara sendiri kan untuk mau membela Megi, kayak dia tuh nggak punya hak gitu, nggak punya hak untuk bicara, untuk mengeluarkan pendapat gitu. Nah, tapi setelah Megi banyak bicara mengenai dia nggak mau, dia bebas harus ngapain aja, milih apa aja sesuai keinginan dia. Nah, si Tara sendiri kan akhirnya mikir, oh iya benar juga yang Megi lakukan gitu. Mungkin nah itu yang perlu dilakukan Megi, terus melawan. Ya? Iya. Dan ngajak orang gak sih, maksudnya ayo kita tuh perempuan gitu, jangan kayak gitu, jangan. Iya. Nah itu Megi secara tidak langsung kan ngajak si Tara. Megi kan secara tidak langsung ngajak si Tara, ayo nggak apa-apa kamu tuh meskipun sebagai menantu di sana kamu berhak untuk berpendapat. Iya gitu. Nah, padahal Megi sendiri juga kan aktif ya, dia tuh aktif melakukan penyuluhan ke kampung-kampung, ke kampung-kampung, terus juga ke kelompok tani perempuan. Iya. Gitu. Itu caranya Megi. Yang paling emang dekat lah. Ada lagi? Megi. Cukup. 50 menit. Ini tuh obrolan kita perdana. Tapi terima kasih sih Feby sudah meluangkan waktu untuk ngobrol lebih dalam lagi tentang bukunya. Walaupun saya kekurangan pertanyaan, kayaknya lebih banyak
yang harus kita tahu dari buku ini, teman-teman baca aja supaya lebih tahu. Ya nggak sih? Jangan cuma mendengarkan kita ngobrol, oke? Terus sekarang Feby lagi baca buku apa? Lagi baca ngerampungin Wow. ngerampungin bukunya siapa ya? Resmini Wow, luar biasa itu. Tempurung. Keren juga buku itu. Kamu suka baca buku-buku perempuan? Ya juga, karena kebetulan buku baru. Oh iya, buku barunya banyak nih, jadi lagi banyak list bacanya. Sekian dari kami. Mungkin minggu depan kita akan oh iya, apa? Kamu ngobrolin buku ini. Kita akan selalu mendatangkan penghatam dari halaman buku yang setiap Senin malam Selasa. Terima kasih Feby telah mau ngobrol sama saya di Rumah Belajar Aduh. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.